Halo guys, hari kedua gua upload video, ngobrol di depan kamera, bicara depan kamera sambil upload video sambil main game. Gua balik lagi ingin main game Epic 7. Nah sebelumnya kan gue sempat bilang kalau kita akan ngebahas mengenai Kaides Han, tapi ternyata gua ada sedikit lupa kalau ternyata di tengah-tengahnya itu ada namanya Azimanak Han. Ya, dimana di Azimanak Han itu kita bisa cari equipment untuk unity set, immunity set, dan rage set ya. Dimana unity set itu supaya dual attack meningkat chance-nya jadi 8%, immunity set kita dapat immunity 1 turn, dan rage set damage yang kita kasih bakal naik 30% ke attack ke monster yang kita attack yang sedang punya debuff, contohnya seperti itu ya. Gue kebetulan belum ngeliat-ngeliat lagi, jadi ya gue sharing sebisanya gue aja untuk di Asimanakan. Dimana untuk di Asimanak itu monsternya adalah tipe dark ya, jadi tipe dark, sehingga ketika kalian ingin mau cari monster dengan elemen advantage itu kan mau nggak mau kalian harus ambil light. Tapi ketika kalian ngambil light itu juga nanti jadi advantage buat Azimanaknya sendiri, seperti itu. Oleh karena itu untuk di Asimanakan itu ada hero yang gua bawa dan udah cukup lama ini kalau gua bawanya ya. Jadi hero-hero lama sebenarnya ini. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada Ras, yang gua tunjukin ini kalau di mouse pointer gua ada Ras, ada Iseria, ada Vildred, dan ada Tamarin ya. Nah, 4 hero ini merupakan hero awal dari Epic 7. Jadi ketika Epic 7 mulai nih muncul, mereka adalah hero-hero awal bintang 5 yang ada di Epic 7. Terutama mungkin untuk yang Vildred dan Ras itu langsung muncul di episode pertama di story mode-nya Epic 7 seperti itu. Nah, kenapa ini gua bawa Tamarin, Ras, Iseria, dan Vildred itu dikarenakan ini kalau misalnya kalian lihat Rebel King Azimatas di Azimanak Han itu, ketika kalian nanti muncul ketemu bosnya, nanti dia ada larva, 2 larva, dimana kalau kalian tidak hancurkan larva tersebut, damage-nya akan semakin sakit, dan dia juga menerima damage dari kita itu akan berkurang karena ada damage reduction-nya. Oleh karena itu gua bawa Vildred, dimana untuk basic attack ya dia selalu menyerang satu monster yang lain. Jadi anggapannya kayak dia nyerang bosnya tapi dia juga nyerang satu monster yang lain. Oke, begitu juga dengan Ras. Ras itu di skill 2 nya itu ada dual attack, dimana nanti ketika dia aktifin skill 2 nya dia akan membawa hero dengan attack tertinggi untuk menyerang bareng, contohnya seperti itu. Oke, mari kita lihat untuk di Azimanakannya itu. Setelah itu gue mau review atau gue mau kasih lihat dimana pada hari ini itu ada update hero terbaru di Epic 7. Kebetulan gue cukup beruntung untuk dapat hero tersebut dari 10 kali summon. Oke, sekarang kita masuk ke Azimanakannya. Nah, seperti biasa gue mau coba bilang kalau untuk Han di Epic 7 itu 7X juga cukup singkat, yaitu dimana ya udah cukup satu wave. Setelah kita selesai wave-nya, kita masuk ke berikutnya untuk ketemu boss sampai sekarang, dibandingkan dengan gue baru suka banget itu dari arah bagian, dan mereka juga konsepnya ya effortnya banyak juga ya, dimana mereka bikin ketika ulti itu ada kayak scene atau adegan kayak kita masuk ke boss atau final opponent. Ini yang gue bilang, ketika dia menang pertama kali langsung ada kayak semacam larva atau pupa
dimana itu kita harus hancurkan terlebih dahulu supaya nanti damage yang kita dapatkan bakal besar. やるな満開となる花の剣よ Nah, gue juga suka juga kalau field trap itu juga dia ada kayak pasif, kayak kalau nggak skill dia itu adalah pasif, dimana kalau misalnya dia matiin monster itu nanti dia ada efek tambahan. Jadi setiap kali dia matiin dia dapat itu juga bakal efektif ketika dia untuk dua efek yang pada ras bawah field trap dan juga berhasil nge-kill, nanti akan ada efek tambahan dari field trap. Nah, ini untuk kalau misalnya lihat saat dia dilakukan ada bosnya rebel ini atau hasil ini itu tapi untungnya bersertnya itu bisa kita remove baik kita bawa. Sebenarnya untuk lineup ini bisa dibilang lineup mereka cuma ada defensive back dari India, ada Ras, ada bisa dari field trap. Jadi lalu ada buff dari saya juga di sini. Untuk lineup ini sebenarnya cukup aman, jadi bawa dalam bentuk auto pun juga nggak ada masalah. Dan memang kita harus ketika kita hunt terutama di turn base game ini kita harus mencari lineup yang memang bisa kita pastikan itu aman dan juga konsisten dalam running, sehingga ketika misalnya kayak kita lagi running auto sampai 30 misalnya itu sukses 30 私の歌を聞いてくださいレディース&ジェントルメンシャイニング俺の正義だ Kodenya juga kalau nggak salah gue juga jarang, jadi awal-awal gue pakai voice packnya buat gue merasa kayaknya untuk voice pack yang Jepangnya juga cukup keren, jadi gue pakai ke voice pack ini kita orang Korea. Oke, jadi aman dan tidak ada kemungkinan kayak bakal gagal, anggapannya seperti itu. Oke, cukup untuk Azimanakan. Kita lihat untuk hero baru dari Epic 7 yang emang benar-benar baru banget update pas hari ini, dimana gue bikin videonya juga hari ini ya. Itu adalah fire type hero atau hero tipe api atau fire yang namanya, sebentar gue belum full level. Nah ini dia yang namanya adalah Setsuka ya, Setsuka. Dia hero tipe fire, ininya thief. Lalu ini kalian bisa lihat untuk equipmentnya. Jadi dari hero ini yang bisa gue bilang rada aneh sebenarnya. Kenapa gue bilang rada aneh? Dimana baru kayaknya kalau gue lihat yaitu hero tipe thief ya, thief yang bisa dibilang membutuhkan HP atau hit point yang besar, dikarenakan semua skillnya itu berhubungan dengan HP-nya. Kayak contohnya skill satunya, damage dealt increase proportional to the caster max health. Jadi semakin gede health kita ya semakin sakit damage-nya, contohnya seperti itu. Lalu juga skill 3-nya juga ignore effect resistant of target with less max health than the caster. Ya anggapannya kalau misalnya health kalian tinggi itu artinya kemungkinan kalian bisa di buff musuh kalian tuh besar banget ya.
Jadi untuk di skill 3-nya itu dia akan memberikan debuff Beguile dan decrease hit chance. Nah, Beguile ini itu nanti dapat additional damage to all allies except for the bearer equivalent to 10% of the respective max health. Jadi anggapannya ya kayak kena mirip-mirip kayak kena debuff poison atau debuff burn atau bleeding, tapi bedanya itu sesuai dengan 10% dari max health dari tiap musuh. Selain itu untuk skill 3-nya itu juga kasih debuff decrease hit chance by 50%. Selain itu, ketika kalian menggunakan ulti itu juga akan erase atau menghapus buff yang dimiliki oleh musuh kalian. Ya, skill satunya enak banget, dimana skill satunya itu ada life drain. Jadi absorb some of the damage dealt as health. Jadi anggapannya tiap kali kalian nyerang, set itu nanti kalian bisa nge-heal diri kalian sendiri ya. Untuk skill 2-nya itu ada pasif, yaitu suppress desire, dimana nanti kalian bisa activate Blade are Bewitching Blossom, consume all health to attack all enemies, dan increase combat radius of the caster by 50%. Jadi semakin gede HP kalian, itu bisa kemungkinannya skill ini aktif dan akan memberikan damage yang besar juga. Nah, kalau menurut gua, ini kalau misalnya kalian lihat, balik lagi karakternya sungguh indah. Ya, nah kalau menurut gua ini ada semacam dua tipe equipment yang kalian bisa pakai ya. Yang pertama mungkin counter set yang sekarang lagi gua pakai. Yang kedua itu adalah speed set. Kenapa? Kalau counter set itu dikarenakan pertama HP dia besar dan kita akan memanfaatkan skill satunya sesering mungkin, anggapannya seperti itu. Namun kalau kalian misalnya mau pakai speed set, itu artinya kalian usahakan bikin dia secepat mungkin sehingga kalian bisa menggunakan skill 3-nya dari awal. Terutama kalau misalnya ketika lagi PvP, kalian ketemu musuh yang sudah punya immunity terlebih dahulu, sehingga kalian bisa hapus immunity-nya, lalu kalian bisa masukkan debuff dari kalian, contohnya seperti itu. Oke ya, selesai video untuk kali ini. Diakhiri dengan sedikit review dari Setsuka, yaitu hero baru dari Epic 7 ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, boleh like, boleh subscribe, dan kalau misalnya kalian ada pendapat boleh komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.